Ngelana tak hitung gombol. Wes. Ngomongnya kate ngale cak mian. Sing ndi yo, sing ndi sih? Lho, sing ndi? Wis jalan. Jalan ndodok ngono kok jalan. Oh iya bisa. Kuliner di luar jadi Kak biasa. Ngomong jalan. Ini kuning niki untuk apa, Gus? Kuning itu Habis kuning saya kode. ya itu kalau wis jalan enggak? Kalau kuning itu kan detikannya menitanya. Cek. Kene kene aja. Habis kuning itu lampu hijau, Gus. Iya. Sepenting. Sponsor Coca-Cola. Coca-Cola ini kok dilebokno, aja dididahno. Wis ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Salam selalu kita curahkan pada pimpinan kita. Nabi aku Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Nanti amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita konten bareng-bareng rame-rame biar semuanya kelihatan di kamera bersama Pak Lurah dan Mas Malik dan Pak Oke, ada Mas Sigit. Ini kenapa kok dibuat rame-ramenya? Ini nanti biar bisa jadi pelajaran untuk kita. Jadi, kalau untuk konten pada malam hari ini tentang fitnah, ya fitnah, ya fitnah itu kan banyak. Fitnah tadi fitnah menghamili orang, di fitnah membawa perempuan orang, fitnah sesat atau fitnah orang itu apa, itu banyak sekali fitnah-fitnah. Nah, yang kita cari tahu manfaat dan barokah fitnah untuk akhirat itu apa, dan orang difitnah itu untuk apa kok difitnah, itu kan kita cari tahu sebab-sebabnya. Nah, mungkin bisa ambil pelajarannya dari fitnah itu kan banyak sekali nanti. Sudah siap Pak Lurah? Nah, ya, sudah siap Mas Malik? Monggo. Siap. Jadi kalau yang nanti yang kita ambil itu tentang fitnahnya Pak Jokowi saja yang lebih enak ya buat pelajaran. Karena Pak Jais. Pak Jais mana? Jais apa jam Pak Lurah? Siapa Pak Jais? Wargane. Jadi yang kita bisa lihat itu kan tentang fitnahnya Pak Jokowi. Beliau difitnah seperti ini, seperti itu diam, tidak merespon sama sekali dan tidak memikirkan sama sekali. Jadi langsung saja bersama Mas Malik ini. Biasanya kontennya ceria, ini agak serius-serius. Nah, karena ada hawa positif yaitu mendung, jadi ya kita harus serius. Ya, udara agak dingin. Fitnahnya Pak Jais terhadap Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihadirkan sosok jin muslim yang ada di pusat majelis pusat yang paham betul, bisa menceritakan serta membeberkan tentang fitnah-fitnah dengan sang Hyang hadir Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab salamnya, saya cek dulu dibuka hijabnya selalu. Protek yang pertama seperti itu. Yang protek yang kedua yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat. Silahkan saya peteng dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Kalau boleh berkenan, siapa nama panjenengan? Mungkin ada julukan yang bisa disebutkan. Ya, baik. Nama saya, panggil saja Abdul, sama seperti nama dari pemilik jasad ini. Oh, sudah kenal? Pernah melihat Pernah melihat? Di mana? di majelis pusat. Sampai hadir di sini berarti paham dengan yang dinamakan itu fitnah. Ya, saya mendengar tadi apa yang panjenengan sebutkan mengenai fitnah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya hanya mengetahui sedikit dari yang banyak. Dan tolong disebutkan tentang fitnah itu manfaatnya itu apa, kan itu. Barokah fitnah itu apa? Baik, seperti yang diajarkan oleh guru kita, bahwa fitnah itu adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kepada yang difitnah. Entah itu menuduh apapun yang tidak kita lakukan, ataupun melakukan perbuatan kecil-kecil lainnya, seperti menyakiti fisik dan mental. Itu fitnah. Lalu apa manfaatnya bagi kita yang sedang berjalan mendekat kepada Allah? Manfaatnya sangat besar sekali. Maaf. Silakan. Manfaatnya sangat besar sekali dari fitnah tersebut. Jadi seorang difitnah dan dia mau sabar menerima, tidak mengeluh sedikit pun, maka akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah derajat yang semakin mendekat ke Allah. Fitnah itu sama halnya dengan ujian ya? Benar. Tapi ujian pun melihat dulu ujiannya seperti apa dan siapa yang diuji, dan berapa kualitas ujiannya. Semua orang punya kapasitasnya berbeda-beda. Fitnahnya pun juga berbeda-beda. Semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, derajat langitnya semakin tinggi, maka fitnahnya pun juga tidak kecil, tidak main-main, tapi besar. Yang memfitnah sangat banyak, baik dari fisik juga mental. Yang menuduh juga banyak. Jadi terkadang tuh orang difitnah itu jelek di hadapan manusia. Apakah belum berarti jelek di hadapan Allah? Ya, manusia sekalipun banyak yang bilang sesat, jika Allah berkata lain, maka ya dia tidak sesat. Sekalipun orang itu berkata, seluruh manusia bilang orang itu benar, jika Allah berkata lain dia sesat, maka juga sesat. Jadi semua penilaian itu Allah yang paling bisa menilai, bukan kebanyakan orang dengan penilaian akal yang terbatas mereka. Jika menilik dari Bapak Joko Widodo, beliau awal-awal tidak bisa langsung sabar ini. Awal-awal masih sama seperti halnya kita semua, saya dan juga panjenengan, masih merasa tersinggung jika difitnah orang lain, masih merasa kesal, marah. Tapi perlahan-perlahan diubah sifat kita sama Allah semakin baik dan semakin baik, untuk menunjukkan kita semakin berkualitas di hadapan Allah.
menjadi orang-orang yang pantas menjadi hambanya Allah yang sejati. Kita disabarkan oleh Allah, menerima sebanyak apapun yang dituduh ke kita. Pak Jokowi itu tinggi derajat langitnya, lebih tinggi dari wali-wali yang ada di sekitarnya. Tapi banyak orang yang mengatakan, wah itu kebohongan, apa yang dilakukan Pak Jokowi bohong. Apa yang dilakukan Pak Jokowi bukan dari kehendaknya sendiri. Beliau juga menerima bimbingan. Dan yang membimbing beliau juga tidak main-main, orang suci. Makanya ketika orang itu memfitnah Pak Jokowi, sama dengan memfitnah yang memerintahkan Pak Jokowi. Berarti memang seperti yang dikatakan awal tadi ya, jelek di hadapan manusia bukan berarti jelek di hadapan Allah. Kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada siapapun, Betul itu. baik dari segi fisiknya, sikapnya, perilakunya, tata cara bicaranya. Kita tidak boleh memandang sebelah mata. Kita tidak tahu sedekat apa hatinya dengan Sang Pencipta alam, dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa melihat sampai ke dalam hati seseorang. Sir-sir, rahasia-rahasia yang disembunyikan Allah kepada orang tersebut. Bisa jadi ketika kita menghina orang lain, ternyata kitalah yang dihinakan. Maka sebagai orang-orang yang mendekat atau menjalankan torekoh atau pelaku salik, perbaikilah diri kita masing-masing. Perbaikilah ke diri kita, kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Itu lebih utama daripada melihat kekurangan orang lain. Lantas kalau orang difitnah, terus orang itu klarifikasi, ini kan banyak sekali di sosial media, orang kena fitnah gini-gini terus klarifikasi, apakah itu fitnahnya gagal? Tidak gagal, semua tetap tersimpan, semua tetap diukur, ada yang menghitung. Karena Allah itu hakim yang seadil-adilnya, yang akan menghitung setiap hal-hal terkecil yang terjadi. Sekalipun jika kasusnya seperti itu, misal fitnah itu reda, maka untuk semakin memuji atau semakin meningkatkan diri orang yang ditunjuk Allah untuk semakin mendekat, didatangkan fitnah-fitnah yang lain. Karena itu kasih sayangnya Allah. Fitnah itu bentuk kasih sayangnya Allah. Benar, itu bentuk kasih sayangnya Allah. Jika kalian difitnah orang, janganlah kalian menggerutu, jangan marah, jangan tersinggung. Itu kasih sayangnya Allah yang tidak kalian sadari. Malah kalian harus bersyukur ada yang memfitnah. Terus kira-kira ada lagi yang bisa disampaikan tentang masalah fitnah itu? Nah, kalau dan yang satu lagi tentang fitnah akhir zaman itu. Ada apa dengan fitnah akhir zaman? Apa kamu ingin membocorkan? Sedikit saja yang bisa diambil hikmahnya untuk semua orang nanti, khususnya yang di sini ini yang sudah menantikan ya. Jangan terbiasa membocorkan sesuatu yang belum terjadi. Itu ibarat kita manusia yang tidak bisa menjaga rahasia. Maksud saya itu bukan itu. Kalau itu kan belum terjadi, kita nggak tahu kan. Itu kan maksud saya tentang fitnah akhir zaman itu bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita ke depannya itu, cara biar terhindarlah dari fitnah akhir zaman itu, maksudnya seperti itu. Baik. Fitnah akhir zaman itu tidak bisa dihindari, masuk ke dalam setiap rumah. Tapi untuk selamat bisa. Kalau dihindari tidak bisa, karena semua kebagian sesuai porsinya masing-masing.
selamat dari fitnah akhir zaman harus berpegang teguh pada apa yang kita yakini, yaitu Allah dan Rasulnya. Itu saja, kepercayaan penuh. Jadi meningkatkan ketakwaan dan keimanan itu ya. Benar, itu saja sudah sulit di akhir zaman ini. Betul. Banyak yang terlena oleh dunia, mengejar kedudukan, mengejar harta dan wanita. Benar-benar sulit di akhir zaman ini untuk bisa teguh pendirian, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya serta kitab-kitabnya. Ya, kalau orang itu ibaratnya tidak istiqomah menjalankan sesuatu ataupun tidak kuat menjalani sesuatu, itu sulit. Nah, contoh saja sholat 5 waktu itu juga masih ibaratnya kan sulit untuk menjaga itu ketepatan waktunya, ketepatan keistiqomahan waktunya, istiqomahnya tempat atau apa. Sebenarnya tidak ada yang sulit, hanya manusia itu mau apa tidak, mau merubah dirinya apa tidak. Allah itu tidak mengubah kaum, tapi kaum itu harus berubah dulu. Maka dengan sedikit demi sedikit Allah akan merubahnya, merubah hatinya, ketetapannya, kekuatannya. Jadi kaum itu harus benar-benar dirinya sadar dulu, sadar siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Ada-ada saja. Itu bukan, itu sudah diadakan, itu bukan ada-ada saja. Sudah, terima kasih. Ya Kalau sudah, seperti itu. kamu sering-sering mampir ke majelis pusat. Bukan mampir kalau itu, datang. Temannya diajak. Apa ndak mampir? Masa menginap lama? Mungkin kan tidak boleh. Teman-temannya diajak, jangan dipersulit. Kalau ke majelis pusat itu bukan mampir, tapi hadir dan beramal ya. Kalau mampir itu ya kita ya di rest area aja mampir. Terima kasih. Ya sudah, terima kasih. Saya tidak bisa lama-lama. Ya. Maaf. Kembalikan ke tempat asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, semoga keberkahan untuk semua yang ada. Allah. Semua. Itu saja yang disampaikan. Walaupun itu saja, itu sangat banyak tentang fitnah dan cara penanganan kita sebagai seorang yang difitnah. Itu banyak pelajaran yang bisa diambil, yaitu tentang kesabaran. Walaupun fitnahnya itu apapun ya tetap sabar. Tapi bilang sabar itu sulit, tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Sabar, sulit sabar itu. Tidak semudah itu, kawan. Juga yang namanya manusia kena fitnah pasti dek, hati kita dek, batiniah kita, pikiran kita itu langsung dek gitu kan. Seperti kita itu bekerja seharian itu seperti itu. Capeknya difitnah itu seperti itu. Kita nggak ibaratnya difitnah pagi, orang itu biasanya langsung ngedon, lemes. Waduh, kena. Kalau nggak itu satu, kalau orang itu sabar itu ya, pasti lemes. Yang kedua itu marah. Wow, nggak ngapa-ngapain, nggak gini-gini, pasti marah. Nah, yang ketiga yang sudah dimampukan oleh Allah untuk bersabar, ya akan berterima kasih pada Allah, langsung akan sujud syukur, menerima dan bersabar atas yang Allah berikan. Karena fitnah itu datangnya dari Allah, ya kita kembalikan lagi ke Allah. Itu yang sulit di situ, itu sangat sulit bagi kita. Seperti itu tuh sangat sulit. Omongannya mudah, sabar, penak ngomong sabar, menjalankannya itu yang sulit, dan penerapannya itu yang sulit. Jadi beliau juga dulu pernah bilang itu, lihatlah Pak Jokowi, lihat contohlah Pak Jokowi, orangnya sabar. Nah, masih yang dicontoh yang diperlihatkan oleh beliau itu yang
tenar kan itu. Sebagai kepala negara itu yang dicontohkan seperti itu. Nah kalau suri tauladan gitu itu kan bagi yang kita masih hitungannya merangkak untuk merangkak untuk meningkatkan keimanan itu di situ. Ya kalau sudah naik ke atas ya langsung ke para aulia. Nah, terus sampai ke yang paling atas kita mencontohkan sifat dan perilaku Kanjeng Nabi. Itu yang paling sulit di situ. Butuh tahapan. Orang itu pasti ada tahapannya. Tahapan demi tahapan sampai naik ke atas itu pasti tahapannya sangat banyak, rintangannya sangat banyak, fitnahnya sangat banyak. Ya mungkin apa yang disampaikan dari kita juga ada yang kurang berkenan, mohon maafnya. Jika punya sesuatu komentar untuk menambahkan, membumbui daripada konten ini, silahkan ditulis untuk pelajaran bagi kita semua yang melihat komennya panjenengan ataupun dari kru santri Karang Mojopahit ataupun dari seluruh yang ada yang melihat konten dan melihat komen. Cuman sampai situ saja. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.